3 hari ya guys, ini 3 hari loh. Jadi 3 hari itu ada rekamannya ada. Eh, nanti kita rekamannya akan dipublish di YouTube ya kan, akan dipublish di YouTube dan gue saranin kalian ikut 3 hari gitu, full 3 hari ya gitu. Jadi ikut dulu, baru nanti lihat rekaman ya kan, bisa tanya-tanya segala macam live. Udah bisa unmute kan? Ton? Aman ya? Udah bisa. Sip, aman guys. Jadi dari Ini situ, share screen belum bisa tapi. oke. Kalau search screen belum bisa, bentar. Belum bisa. Ada, ntar gue cek. Screen. Ini. Oh, udah. Sip, udah harus. Desktop, nice. Udah WA-nya. kelihatan ya? Saya di WA-nya. Sip, sip. Udah Ya, bantu. kelihatan. Sorry, sorry. Mantap, mantap. Silakan, have your time, bro. Good luck. Oke, nice. Thank you, Mas Dio. Oke, teman-teman. Jadi di workshop kali ini sebenarnya temanya adalah Airflow plus DBT integration. Cuman kemarin tuh ngobrol sama Mas Dio kan, kalau ini cuma di schedule 1 hari gitu ya. Kasihan teman-teman yang nggak pernah pegang Airflow, terus nggak pernah pegang DBT gitu. Karena di PyCon kemarin tahun lalu tuh aku presentnya itu langsung gitu. Airflow-nya cuma introduction sedikit kayak 1-2 slide, DBT-nya juga, terus fokusnya ke how to integrate atau how to orchestrate si DBT dengan Airflow gitu. Kenapa dua tools ini? Karena emang dua tools ini open source ya. Jadi bisa digunain lah dari apa company yang mature banget, yang punya skala gede, sampai company yang emang baru startup gitu atau medium size. Karena nggak terbatas ke license yang super mahal. Aku recall dikit ya, jadi objektif di 3 hari ini sebenarnya kita pengen belajar bareng-bareng atau gain knowledge tentang Airflow sama DBT. Di hari pertama itu bahas Airflow doang, terus di hari kedua bahas DBT doang. Nanti di hari ketiga kita coba bareng-bareng untuk orchestrate ya, atau nge-schedule atau nge-manage lah DBT run pakai Airflow itu. Jadi bayangin teman-teman ada schedule untuk mentransformasi data. Jadi kan DBT itu tools untuk mentransformasi data ya, intinya ya. Bayangin teman-teman ada query untuk mentransformasi data itu, terus pengen di manage gitu untuk schedule-nya, terus backfill dan segala macam, itu bisa menggunakan Airflow. Eh, Terus objektif ketiga kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya data modeling gitu. Mungkin ini nggak terlalu detail ya, karena materinya sebenarnya cukup banyak. Paling aku kasih contoh-contoh sederhana aja di hari ketiga gitu. Kalau kita mau nge-model data di warehouse, itu opsinya ada apa aja, dan baiknya kayak gimana. Karena ya yang rame mungkin teman-teman bisa cari tahu kayak Kimball model gitu ya, fact and dimension. Tapi sebenarnya ada opsi lain loh gitu. Itu kita bahas di hari ketiga. Nah, ya ada meme kan. Apakah itu semua yang bisa apa? Apakah itu semua yang kita butuhkan gitu untuk data transformasi? Jawaban sederhananya iya gitu. Nggak ada lain. Jadi Airflow dan dbt ini jadi kombinasi yang cukup komplit lah untuk transformasi data di dalam data warehouse. Ya ini singkat aja. Jadi flow dari data itu kan biasanya datangnya dari source ya, dari kiri nih. Source ini bisa bermacam-macam gitu, bisa file, bisa eh, database yang diolah sama apa, yang di manage sama tim back end gitu ya, atau mungkin data tracking dari aplikasi kayak front end gitu kan, ada Mixpanel atau Google Analytics dan sebagainya gitu kan. Nah itu kita bisa ingest atau masukin data-data tersebut itu secara batch eh, melalui Airflow. Nah, setelah di-ingest di data warehouse, itu biasanya kita pecah jadi tiga layer gitu. Raw datanya itu masuk ke bronze layer atau layer pertama. Jadi ini masih kotor, masih granular.
Terus silver layer ini udah lumayan bersih, udah dibersihin, terus udah dipecah flag and dim. Gold layer ini biasanya yang udah fokusin ke subjek tertentu atau biasanya orang nyebut data mart gitu ya. Jadi gold layer ini yang bakal dikonsum sama data viz atau BI team gitu kan. Nah, untuk ngetransformasi bronze, silver, dan gold ini kita butuh DBT gitu. Atau tools yang paling enak lah untuk dilakuin tuh DBT. Diimplementasi itu DBT. Jadi that's why workshopnya milihnya pakai DBT. Nah, untuk apa namanya scheduling dan manage DBT ini perlu diorchestrate sama si Airflow. Jadi dua kombinasi ini udah hampir end to end lah dari kiri ke kanan. Tinggal yang kanan ini bebas lah mau pakai tools apa aja, Looker Studio, Power BI dan segala macam ini bebas. Tergantung tim data analisnya gitu kan. Nah, di hari pertama kita coba fokus ke getting started with Airflow. Jadi ini bakal aku kasih apa ya teori-teori dikit dulu biar teman-teman nggak terlalu bingung lah ngoding Airflow waktu install Airflow itu sebenarnya harus set apa aja gitu kan. Pertama, apa sih sebenarnya Airflow itu? Airflow itu secara definisi dari mereka ya, itu open source platform untuk developing, scheduling, monitoring, batch-oriented workflow. Jadi kata kuncinya ada di open source, jadi dia technically gratis ya. Terus yang digunakan untuk develop, nge-schedule atau menjadwalkan, nge-monitor batch-oriented workflow. Jadi kalau teman-teman ada case di mana itu butuh streaming ya, streaming oriented, bukan batch, itu kurang cocok pakai Airflow gitu kan. Nah, karakteristik utama dari Airflow itu ya tiga ini sih, nggak ada lain gitu. Pertama, fleksibel. Fleksibel ini maksudnya adalah kita bisa implement parameter built-in dengan menggunakan Jinja gitu kan. Contohnya apa? Kayak contohnya kita punya eh, variabel untuk start date sama end date gitu. Kayak kita pengen nentuin data yang di-ingest gitu ya, data yang diambil start date dan end date. Nah, itu bisa pakai templating ini. Terus ada extensible. Jadi Airflow itu karena open source, dia juga udah connect ke berbagai macam teknologi, berbagai macam source data. Jadi udah enak gitu, operator-operatornya udah lengkap. Dan juga operator ini bisa di-extend. Maksudnya kalau kita punya teknologi baru gitu ya, yang belum di-develop sama community-nya Airflow, kita bisa extend sendiri gitu, bisa develop sendiri. Dynamic, karakteristik lainnya adalah dynamic. Jadi eh, pipeline generation-nya itu bisa kayak sekali bikin itu bisa langsung beberapa pipeline. Itu nanti di hari ketiga itu contohnya dynamic gimana. Tapi di hari pertama ini kita bikin yang standar-standar aja. Di Python code-nya itu bisa kayak jadi factory lah ya, DAG factory. Itu istilah lain. Jadi kayak template, kita jadi bikin satu codingan dan itu bisa menghasilkan banyak pipeline. Intinya kayak gitu sih bahasa simpelnya ya. Nah, untuk arsitektur Airflow sendiri kurang lebih ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam komponen ya. Jadi si Airflow itu bakal ada metadata database. Ini yang bakal nyimpen kayak history run, terus log, terus secret atau variabel-variabel itu disimpan di database ini. Mas tahu nih Airflow ini ada limitasinya apa enggak? Ada limitasi utama ya tadi ya untuk streaming processing itu nggak cocok pakai Airflow, bisa pakai tools lain. Terus yang kedua mungkin bukan limitasi sih, tapi lebih ke strategi kita untuk menggunakan Airflow. Jadi kalau misal datanya besar ya kayak puluhan tera gitu sekali ambil, kita nggak bisa mentahan pakai Airflow doang gitu. Tapi Airflow-nya ya cuman untuk nge-schedule runner-nya atau komputasinya itu perlu dipisah. Mungkin di Kubernetes atau di Spark gitu ya. Jadi Airflow itu cuman untuk manage si schedule-nya doang. Tapi untuk data-data yang kecil atau pipeline-pipeline sederhana, langsung pakai Airflow sih aman sih. Kalau gitu jawabannya. eh ya komponen di arsitektur Airflow itu pertama metadata database ini untuk menyimpan
kayak DAG, terus run-nya, history run, terus dan segala macam. Terus ada web server, ini yang bakal munculin Airflow UI. Di UI ini ada banyak functionality-nya, jadi kita cobain bareng-bareng. Terus yang ketiga ada scheduler sama eksekutor. Jadi ini yang bertugas untuk nentuin kapan pipeline itu run dan oleh siapa pipeline itu run. Jadi ada yang schedule, ada yang execute. Dia bakal baca dari DAG directory. Nanti kita belajar DAG itu apa. Terus ada juga queue. Jadi kalau misal ada pipeline yang barengan gitu ya, kayak satu hari gitu ada 10 pipeline. Nah itu dia implement queue juga biar nggak jebol gitu resource-nya. Jadi bisa bisa dibatasin kayak ditunda dulu yang ini baru jalan yang lain gitu. Terus yang ketiga ada worker. Jadi worker ini yang itu yang ngejalanin sih. Jadi eksekutor itu cuma nyuruh worker mana yang bakal bekerja gitu kan. Next. Nah, ini mungkin menjawab yang tadi juga, kenapa sih Airflow gitu kan. Emang nggak ada tools lain gitu kan. Sebenarnya ada gitu. Yang paling mirip sama Airflow itu udah di-develop sama Spotify yang namanya Luigi. Dia juga batch workflow orchestration juga. Cuman nggak umum diimplementasi gitu. Karena ya dukungan komunitasnya nggak serame Airflow dan apa kecepatan improvement atau bug fixing itu nggak secepat si Airflow ini sih. Komunitas-komunitas Airflow itu lumayan cepat untuk develop platform ini. Nah, kenapa ini sih kata kuncinya itu ada di connect with many technologies. Jadi kita bisa kita bisa apa namanya connect ke banyak sekali teknologi, terutama di data source-nya ya. Kita bisa ngambil data source apapun, hampir apapun sih. Jadi mau itu berbentuk file, mau itu database-nya di mana aja itu juga bisa kayak eh, storage ya, kayak GCS gitu atau S3 itu udah disupport gitu. Terus kata kunci yang lainnya ini sih, workflow-nya punya start and end dan run di regular interval. Jadi bayangin kalau teman-teman punya pipeline tuh yang nggak punya nggak punya schedule itu nggak cocok juga di Airflow gitu pertama. Atau nggak punya definisi selesai ya. End itu kan kayak selesai, kapan prosesnya selesai itu nggak cocok juga di Airflow. Karena ya di Airflow itu butuh definisi kapan mulai dan kapan selesai gitu kan. Terus kata kunci yang ketiga, kalau kita prefer coding daripada klik, ya Airflow itu tools buat kita. Karena banyak banget ETL tools yang batch juga itu eh, sebenarnya tinggal klik. Tapi karena nggak extensible dan nggak fleksibel lah ya, kita bisa bilang kalau kita nggak ngoding itu kadang eh, nggak enak gitu, kayak nggak nggak sesuai use case kita gitu kan. Belum, nah itu gue nggak tahu Mage gimana. Nanti boleh sharing ya, bedanya atau kesamanya sama Evo. Nah, konsep pertama yang harus teman-teman tahu yaitu DAG kan, Directed Acyclic Graph. Jadi DAG ini adalah representasi dari kumpulan tas. Jadi Airflow itu bakal collecting tas eh, jadi satu gitu kan, together dan diorganize dependensinya dan relationship-nya. Nah, contohnya yang sebelah kiri nih. Jadi tadi kan ada kata kunci start and end ya. Kalau di sebelah kiri berarti startnya itu mulai dari tas A kan. Tas A bakal diakhiri di tas D gitu kan. Nah, cara baca DAG itu eh, ada upstream, ada downstream gitu. Jadi A ini sebagai upstreamnya B, atau bisa dibilang B itu sebagai downstreamnya A gitu. Jadi B bakal jalan ketika A selesai gitu. C bakal jalan ketika A selesai gitu. D juga bakal jalan ketika B dan C dua-duanya selesai. Jadi gitu cara baca DAG. Terus mungkin ada yang tanya, bisa nggak kalau A bakal jalan lagi setelah D selesai gitu. Jadi misal ada garis gitu ya. Wait. Misal ada garis gini.
Nah, ini nggak dibolehin di konsep DAG karena by definition di sini kan asiklik ya. Jadi dia nggak boleh ada cyclical. Cyclical itu apa ya bahasa Indonesia ya? eh Lingkaran lah ya, membentuk kayak lingkaran nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau D punya downstream A lagi, dia bakal muter terus kan. Jadi pipeline-nya nggak punya eh, definitif end gitu. Jadi dia bakal terus-terusan run. Itu nggak boleh. Jadi ini bakal nggak valid, nggak bakal iya nggak boleh berulang. Cuman kadang kalau aku nyebut nggak boleh berulang tuh ada yang nangkepnya nggak boleh ada looping. Padahal boleh sih. Ada looping itu boleh. Di tiap tas itu ada looping tuh sangat dibolehkan di Airflow. Tapi intinya dependensinya ya, urutan tasnya ini nggak boleh berulang atau membentuk lingkaran gitu. Semoga nangkep. Eh, Next. Nah ini contoh yang lebih kompleks gitu kan. Kalau tadi kan cuma ada satu, dua, tiga, empat tas doang ya, dan kita enak gitu bacanya. Kalau kayak gini gimana bacanya? Ini lumayan kompleks walaupun nggak sekompleks itu juga. Eh, nah ini ada bacanya tetap dari kiri ke kanan. Jadi ini bakal start pertama kali, ini bakal jadi end yang terakhir gitu, tas yang terakhir dijalanin. Nah, ketika ini selesai, ketika start ini selesai gitu, sukses, dia bakal jalanin OP2 dan OP1 secara paralel. Nah, kalau dua-duanya sukses, dia bakal jalanin si some other task. Kalau some other task sukses juga, ini bakal jalan secara paralel. Gimana kalau gagal di tengah jalan gitu? Ini bisa dihapus nih, iris off. Misal ini udah sukses, terus ini gagal, ini sukses. Ini bakal jalan nggak? Enggak, karena dependensinya harus nunggu dua-duanya sukses atau berhasil gitu kan. Sama other task ini bakal nunggu OP2 dan OP1 selesai running secara sukses gitu. Kalau ada yang fail salah satu, dia nggak bakal jalan, dan ke belakangnya pun dia nggak bakal jalan. Jadi itu. Jadi kalau misal ada pipeline ya, ini misal ingest gitu ya, ini ngambil data, operation 1 2 ini ngambil data dari dua source. Terus ini di join ya, ini misal operasi untuk join. Eh, nah, kan nggak mungkin kita join cuma satu data doang kan, datanya bakal ada missing gitu. Ya, dia nggak bakal jalanin join gitu. Jadi harus ada dua data baru kita bisa ngakuin join. Kayak gitu. Nah, terus di setiap DAG, ketika kita udah definisikan kapan DAG-nya itu jalan, dia setiap kali udah waktunya, dia bakal nge-instantiate ya, nge-instantiate eh, di waktu tersebut. Jadi, let's say ada satu pipeline jalannya daily, secara satu hari gitu. Di hari pertama, dia bakal bikin satu diagram. Ini berarti run pertama gitu, run pertama. Di hari kedua, dia bikin lagi diagram. Di hari ketiga, dia bikin lagi diagram. Nah, di tiap run dia bakal ada status. Jadi ada status yang depends on seluruh task yang aku jelasin tadi. Jadi kalau ada salah satu fail gitu ya, satu DAG run ini bakal dianggap fail. Kalau misal kita udah bug fix itu di run pertama udah bug fix, terus ya udah nunggu run selanjutnya. Kan kodenya bakal di deploy lagi. Nah, itu di run kedua bisa sukses semua dan DAG runnya sukses gitu. Gimana kalau flow-nya ada perubahan, Mas? Apakah diagirannya juga berubah? Misal ini ada tambahan tas gitu ya di sini. OP2 bakal ngakuin ini juga gitu, in paralel, terus gini nyambung ke OP3 gitu. Apakah bisa DAG satu DAG eh, apa namanya mengalami perubahan gitu? Bisa. Eh, Jawabannya bisa. Jadi di DAG run selanjutnya, ketika kodenya udah di deploy, itu tas yang baru itu bakal muncul, tapi nggak bakal ngefek ke historically. Jadi yang sebelum-sebelumnya ya udah ini nggak ada, cuman ada ini doang. Tapi setelahnya, setelah kita deploy atau setelah kita
ya deploy ya bahasanya, deploy aplikasinya atau deploy DAG-nya itu ini bakal nambah, bakal ke efek ke run selanjutnya. Nah, ini kata kuncinya run is run separately from one another. Jadi dia bakal ke isolate ya. Satu dan dua dan tiga dan seterusnya ini bakal ke isolate dan bakal bisa jalan at the same time. Jadi bayangin kalau misal ada pipeline satu, pipeline dua, pipeline tiga ini kan DAG ya, DAG satu, DAG dua, DAG tiga. Nah ini kan bakal ada masing-masing ya. Kalaupun schedule-nya sama, dia nggak bakal tabrakan. Dan ini bakal jalan masing-masing karena instansiat DAG-nya masing-masing gitu kan. Nah, status di DAG run itu cuma ada dua, basically. Ada fail, ada success. Namanya straightforward ya. Kalau fail tuh ya udah gagal gitu kan. Kalau semua task atau nodes state-nya di dalamnya itu fail atau upstream fail. Sukses ketika dia semuanya sukses atau semuanya ke skip. Nah, di dalam DAG yang tadi aku sebutin ada namanya task. Nah, task itu secara definitif eh, dia adalah basic unit of execution. Jadi itu level terkecil kodenya harus ngapain gitu ya. Jadi eksekusinya bakal ngapain. Terus di arrange di dalam satu DAG yang punya upstream sama downstream. In order to express the order ya. Jadi upstream downstream itu ya kayak tadi gitu, berbentuk dari ngebentuk sebuah urutan, jadi urutan eksekusinya. Nah, ada banyak task, ada banyak macam-macam task di Airflow. Yang paling umum digunakan tuh operator. Operator ini predefined task gitu ya. Jadi kalau misal kita punya task untuk ngejalanin Python function gitu, ya udah berarti pakai Python operator. Atau kalau misal kita butuh untuk ngejalanin CLI comment gitu ya, ya pakai batch operator gitu. Jadi itu udah spesifik. Terus ada yang kedua itu sensor. Jadi dia subclass atau ekstensi dari operator itu. Dia digunakan untuk waiting external event. Jadi bayangin kalau misal kita punya pipeline ya, satu pipeline yang kriteria jalannya itu nggak cuma schedule, tapi kriteria jalannya adalah nunggu suatu event terjadi. Contoh paling sering adalah nunggu file ke-upload di storage gitu ya. Jadi misalnya ada storage, ada database lah, database, ya ada file gitu ya, ada kumpulan file. Nah, sini tuh kita bisa implement sensor untuk nunggu ada file di sini. Kalau nggak ada file, dia pipeline-nya nggak bakal jalan. Tapi ketika ada file, ya udah ini bakal jalan karena dia implement si sensor ini. Terus ada juga task flow, dia menggunakan Python decorator ya. Jadi ada dekorator Python add task gitu. Jadi di masing-masing function kayak misal dev gitu ya, dev. Nah, kita bisa langsung embed kayak add task gitu. Jadi kita udah nyuruh si Airflow-nya bahwa Python function ini bakal jadi sebuah task gitu. Sebenarnya ini konsepnya sama aja sih sama operator. Dia cuma spesifik ke Python operator. Python. Nah, ini yang aku jelasin tadi, relationship. Jadi cara untuk ngeset hubungan ya, hubungan antar dua task atau lebih, itu kita bisa pakai bit shift. Bit shift itu kayak gini, atau kayak gini. Jadi kalau gini itu berarti misalnya ini ada task A, ini task B, berarti task B bakal nunggu task A jalan dan sukses baru dia jalan. Sedangkan kalau kebalikannya, misalnya ini ada A, terus bit shift left B, berarti task A bakal nunggu
simpelnya mana yang ditunjuk lah itu bakal nunggu gitu. Atau jadi downstream. Nah, sama set upstream, set downstream. Jadi istilahnya kalau siapa yang ditungguin itu namanya upstream. Eh, Terus siapa yang nunggu itu namanya downstream. Atau relasi ya, downstream sama upstream itu relasi. Jadi kayak semakin ke kiri gitu ya, semakin ke kiri itu namanya upstream, semakin ke kanan itu namanya downstream. Itu sih. Jadi kalau dibaca, B adalah downstreamnya dari A, sedangkan A itu adalah upstreamnya dari B. Kalau yang ini ya, kurang lebih kayak gitu. Ya ini contoh codingannya. Jadi kita bisa implement bit shift tadi dan bisa langsung di-combine gitu. Kalau misal tasnya itu jalan paralel kayak yang di grafik tadi, itu kita bisa combine pakai array atau list gini. Jadi third task ini bakal jalan barengan atau bakal jalan secara paralel dengan fourth task. Task ketiga sama task keempat ini bakal jalan barengan. Kalau kita masukin dalam satu list ini. Jadi dia nggak bakal nunggu. Atau juga ada downstream second task gitu sih. Rarely bakal upstream. eh Sebenarnya untuk apa in order to simplify the code atau biar lebih enak ya readability kodenya itu biar enak dibaca, memang paling enak tuh didefinisikan pakai downstream kayak gini, pakai bit shift yang ke kanan gitu kan. Karena kalau kita campur-campur ada gini terus di bawahnya ada gini lagi, orang bakal susah gitu bacanya. Itu sih sebenarnya best practice-nya, tapi lagi-lagi terserah preferensi gitu ya. Terus ya kayak di akhiran tas juga punya tas instance, jadi mirip lah. Jadi setiap tas itu bakal diinstantiate ke satu tas instant dan dia bakal terisolate di masing-masing run gitu. Jadi bayangin ada tas A gitu ya, semuanya tas A di tiap schedule dia bakal instantiate tas instant masing-masing gitu. Jadi sama specific run to task for given DAG. Dan di masing-masing task instance dia punya state. State ini yang bakal pengaruhin si status DAG atau status pipeline-nya. Nah, state-nya atau biar mudah mungkin orang nyebutnya status ya, task instance status. Itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang paling umum itu ada run, ada running, jadi dia bakal masih jalan. Terus ada success, dia udah selesai jalan dan berhasil. Ada fail, dia udah coba jalan tapi gagal ternyata. Ada skip, ini dia nggak jalanin sama sekali. Jadi misal ada pipeline yang kondisional gitu ya. Misal ini ada task A, terus dia bercabang downstream-nya, ada B, ada C. Misal gini kita bikin kondisional. A kalau sukses bisa B atau C gitu, tergantung output gitu atau tergantung uh, prosedur yang kita set. Nah, itu bisa jadi ya udah B doang yang jalan, C-nya ke skip. Ini salah satu kegunaan Airflow juga gitu. Nah, untuk instalasi sebenarnya ada banyak caranya. Airflow itu kita bisa pakai Docker. Ini yang menurut gue lebih enak ya karena reproducible gitu. Di lokal kita bisa jalanin waktu ngedeploy di on-premise itu kita bisa jalanin file yang sama kan. Terus bisa juga kalau teman-teman lumayan hardcore pakai PyP atau pip. Ini pakai pip. Kenapa kenapa gue bilang hardcore? Karena kita kita tahu lah kalau kita Python coder gitu ya, virtual environment kita itu udah banyak banget. Terus kayak kita udah install macam-macam gitu di dalam environment laptop kita gitu kan. Dan kadang tuh Python agak nyebelinnya ya tabrakan gitu. Kita beda versi aja nabrak gitu kayak ada downgrade ada upgrade sedikit semuanya bakal
obsolete atau saling tabrakan dependensinya. Itu, tapi kalau teman-teman mau cobain pakai pip, installnya juga nggak masalah sih. Cuman nggak prefer karena itu tadi. Terus opsi yang ketiga biasanya ini dipakai teman-teman di startup ya. Kalau kita udah levelnya production gitu, ya udah daripada pusing mikirin infrastruktur, bayar aja gitu. Jadi manage Airflow ini Airflow yang berbayar, yang disediakan oleh banyak cloud provider. Di GCP itu ada namanya Composer, di AWS itu ada namanya MWAA. MWAA ini kepanjangannya Manage Workflow Airflow something. Aku lupa. Terus ada juga yang disediakan sama Astronomer di apa di cloud provider lain mungkin ada ya, cuman aku nggak terlalu familiar. Yang familiar nih ya tiga ini lah. Ada dari Google, ada dari AWS, ada dari eh, hosting lain, Astronomer. Nah, eh, teman-teman bisa pakai ini link dari Airflow-nya untuk Docker Compose. Ini bakal save banyak waktu banget karena kita nggak pengen cuman setup doang atau install-install doang ya. Nanti aku tunjukin caranya dan linknya ini bakal aku kasih. Oke, let's go. Uh, Wait, aku bakal kasih link yang ini dulu. Jadi kalau teman-teman udah ada Docker bisa langsung cobain pakai cara yang sama. Tapi kalau eh, misal nggak ada Docker di laptop masing-masing, ya nggak apa-apa, lihat dulu atau coba install lewat pip juga nggak masalah ya. Tapi risknya banyak lah kalau install lewat pip. Ketawa dulu kan. eh Contoh, nah ini kelihatan nggak Docker Compose-nya? Kelihatan ya? Oke. Jadi kan kalau teman-teman buka nih, eh ini kan bakal ada YAML file ya, yang udah dikasih sama Airflow-nya gitu. Dan ini official dari mereka. Kurang lebih ya nggak ada perubahan lah yang harus kita adjust gitu karena udah official. Paling yang harus diperhatikan kalau teman-teman udah apa namanya familiar sama Docker Compose itu di bagian ininya aja nih, eh, versi. Nah biasanya kalau kita pakai link tadi itu versinya udah versi paling terbaru. Kalau di kerjaan teman-teman mungkin versinya lebih lama, disesuaikan aja ini versinya. Apakah ada yang tahu astronomer dimasukin Indonesia local supportnya? Belum ada, setahu gua. Sama. Astronomer juga belum ada ininya. Terus ini kalau di lokal ya udah nggak usah terlalu dipikirin. Paling yang kayak gini-gini aja nih kalau mau di up ke production. Ini kan sebenarnya username password ya. Ini kan username password kan. Nah itu perlu di hati-hati aja sih. Jangan sampai ini ketinggalan untuk diganti atau ketinggalan untuk dimasukin ke secret manager. Kalau di lokal nggak masalah. Terus apalagi ya service tuh. Jadi kita bakal ada berapa nih? Bakal ada beberapa service ya, beberapa service di Docker Compose. Tapi yang utama adalah ini Postgre untuk metadata yang aku jelasin tadi. Jadi sebenarnya ini bakal nyimpen Airflow metadata yang digambar arsitektur tadi. Terus Redis ini untuk in-memory database sebenarnya untuk mempercepat proses si worker sama si scheduler. Ini bakal komunikasinya sama scheduler sama worker. Terus ya ini web server yang bakal ada UI, terus scheduler juga sama, ini biarin default. Udah itu sama yang harus diperhatikan itu tadi ada environment variable, wait, environment di password, username password.
Nah ini, jadi di service yang Airflow init itu di sini ada environment, username sama password. Nah ini tuh dipakai untuk login Airflow UI. Defaultnya itu kan Airflow kan, ini kan default. Jadi teman-teman bisa bypass juga sebuah value di apa namanya environment variable pakai key-nya ini Airflow www user username. Kalau nggak pengen default. Oke, I think itu aja sih yang penting diperhatiin di Compose ini. Nah untuk jalanin ya as always lah ya, kita bisa pakai Docker, Compose. Oh ya BTW kalau di sisi apa namanya reponya atau codingnya, teman-teman harus bikin ini config, folder config. Ini sebenarnya tujuannya untuk extend beberapa hal ya. Cuman karena ini kita pakai default ya udah kosongan aja. Terus ada folder DAX. Ya, ini buat nyimpen Python filenya kita yang mendefinisikan untuk pipeline-pipeline kita. Terus log ini untuk nyimpen log, plugin ini juga extensible kalau kita mau ngubah-ngubah sesuatu di operatornya. Ini isinya di save. Yap, bener. Ini isinya di save Docker Compose YAML. Iya bener. Ini di copy aja nih ke Docker Compose YAML, di copy aja. BTW, jangan lupa nyalain sih, bentar. WhatsApp bahaya juga anjir. BTW jangan lupa nyalain Docker Desktop ya. Di sini aku pakai Docker Desktop. Tapi kalau teman-teman punya alternatif lain buat Docker Engine, ya bebas lah itu, your call lah. Tapi paling default biasanya pakai Docker Desktop ini. eh Ini kita lihat semuanya udah jalan, terus si web servernya juga udah listening ke 8080. Kita coba buka ya. Kita coba buka eh, localhost 8080. Nah, biasanya kalau belum login, dia tampilannya kayak gini nih. Tampilannya bakal sign in gini kan. Nah, username password yang tadi aku sebutin bahwa ada Airflow, terus ada passwordnya Airflow juga. Nah, tadi tuh aku sempat bikin hands-on exercise. Jadi ya bakal ada dua exercise malam ini. Hmm, Pertama adalah kita coba bikin simple pipeline untuk ngambil random quotes. Jadi ini ada API gratis, API random lah ya, API random tentang quotes gitu, atau kata-kata indah lah dari seorang tokoh gitu kan. Di mana ini returnnya adalah JSON ya, list of dictionary kalau kita bilang di Python. Terus di tiap dictionary itu ada teks, ada author. Nah, kita coba bikin pipeline untuk get random aja, terus nge-print into log gitu kan. Nah, kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya untuk mendefinisikan pipeline kita butuh DAG nih. Jadi kita butuh import dulu kelas DAG dari library Airflow ini kan. BTW ini kelihatan atau kurang gede? Segini cukup nggak? Cukup. Sip. Ya, jadi ketika kita mau ngoding sebuah pipeline tuh kita perlu import dulu, yang paling penting tuh DAG ini kan. Terus kita coba instantiate si DAG-nya gitu. Nah, parameter paling penting sebenarnya ada banyak ya, nanti bisa dibaca di dokumentasi. Wait, parameter paling penting dari kelasnya itu adalah pertama ini DAG ID. Wait, ini DAG ID gini ya. Terus ini schedule, terus ada start date. DAG ID ini harus unik di semua pipeline yang kita punya.
Jadi kalau misal ini aku bikin ID-nya adalah simple quotes gitu. Berarti pipeline lain nggak boleh ada yang namanya simple quotes juga. Terus ini schedule untuk mendefinisikan kapan pipeline itu jalan ya. Kita bisa pakai sintaks Airflow kayak add daily ini atau add monthly. Atau juga schedule ini bisa bentuknya cron expression ya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai cron itu kan ada kayak kosong bintang 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 kayak gini ya. Wait, aku coba ke cron tab guru. Nah, ini kan ada schedule expression. Nah, biasanya kalau cron expression tuh paling belakang itu kan mendefinisikan menit, terus yang kedua itu jam, terus day, terus mana ada terus day of week yang terakhir. Nah, kalau mau bikin harian, itu berarti kita schedule kayak gini. Jadi ini bakal daily di jam 00.00. Kalau misal kita butuh di custom jam gitu, ini bisa juga 17 gitu kan. Jadi ini daily di jam 5 sore. Itu bisa juga. Dan kalau pakai cron kayak gitu, make sure itu UTC ya. Jadi kalau kita mau sesuaikan ke jam Indonesia ya perlu ditambah atau dikurangin gitu jam-jamnya. Terus start date ini kapan sih DAG efektif jalan gitu. Kalau misal kita mau bikin uh, pipeline sebelum ada datanya baru ada kayak 3 bulan lagi, ya udah DTM-nya itu kasih tanggal aja 3 bulan lagi itu kapan gitu. Jadi sebelum start date ini terpenuhi, si pipeline itu nggak bakal jalan sama sekali. Nah, terus di sini kan tadi ada API ya, API tentang quotes. Biar gampang, ya udah tinggal fetch aja pakai library request kan. Di Python kan ada library request ya. Di sini aku import request untuk berinteraksi dengan API. Eh, bisa bisa. Itu record di Mas Dio ya. Nanti Mas Dio akan upload. Nah, di library request kan kita bisa interaksi sama API ya. Bisa pakai metode apapun sebenarnya, bisa get, post segala macam. Tapi karena ini API-nya kita ambil data doang ya kita pakai get kan. Jadi ini URL kita definisikan yang tadi, terus pakai library request, terus get si URL tadi. Karena outputnya kita sempat lihat, berarti kan outputnya adalah JSON ya. Jadi ini perlu kita parse datanya jadi JSON. Tapi sebelum itu, secara best practice kita harus ngecek dulu tuh status code-nya berapa. Karena jangan sampai uh, error di mereka kayak server si TypeFit ini error dan menyebabkan pipeline kita error gitu atau broken, padahal bukan salah kita kan. Jadi kita perlu ngecek dulu status code-nya tuh udah 200 atau enggak. Nah, ini HTML code biasa sih, teman-teman bisa uh, cari tahu gitu kalau lupa status code untuk sukses tuh berapa, untuk internal server error tuh berapa, not found tuh berapa. Tapi kalau sukses tuh ya 200 gitu. Selebihnya biasanya error sih, kayak 400, 404, itu kan not found kayak gitu sih. Jadi dapat datanya, kalau 200 kita pas dari si response, kalau selain 200 kita list kosongan. Baru kita return si data tersebut. Nah, function kayak gini itu belum dijadikan sebuah task. Ini cuma function biasa gitu di Python. Gimana caranya untuk jadiin task di Airflow gitu atau di dalam DAG? Kita perlu yang namanya tadi kan operator. Jadi di atas kita perlu import nih Python operator. Terus di bagian bawah kita perlu definisikan si ininya, tasknya gitu. Jadi get task kita definisikan sebagai Python operator. Terus kita harus tunjuk ya DAG-nya pakai DAG yang mana. Jadi ini variabel DAG yang di atas kita assign sebagai parameter di Python operator ini.
Terus di parameter kedua kita harus definisikan task ID-nya gitu. Nah, task ID ini juga harus unik. Get quote task, terus kita harus definisikan function Python-nya atau Python callable-nya. Di mana yang tadi kan nama fungsinya adalah get quotes. Kita bisa masukin ke sini get quotes. Eh, udah, terus abis itu misal kita setelah ekstrak ya, ini kan katakanlah ekstrak ya, get quotes ini ekstrak. Kita mau nge-load gitu. Kebetulan load-nya ya udah di print aja gitu kan. Secara random. Itu bisa pakai function yang kedua gitu. Di mana kita instantiate dulu random ya, modul random ini, terus kita ambil random number di teratas deh, biar nggak pusing. Nah, terus selanjutnya yang kita lakuin, karena kita butuh output dari si tas sebelumnya, tas yang get quotes ini, kita perlu yang namanya definisikan si tas instance. Jadi kita nggak kebalik-balik tuh output dari run yang pertama atau run yang 2 hari sebelumnya atau run besok itu nggak kebalik-balik. Kita harus definisikan ini. Jadi task instance pakai keyword argumentsnya task instance, terus ada yang namanya xcom pool. Jadi xcom itu eh, secara sederhana itu adalah komunikasi antar task atau antar dark run. Jadi kita bisa spesifik mengambil dari suatu task yang udah jalan gitu, outputnya apa. Karena kan di sini ada return ya. Return ini dia otomatis bakal nge-push ke F-from. Di bagian sini kita nge-pull gitu dari si return tadi. Udah kalau gitu terus langsung di print aja. Sama di bawah kita juga harus definisikan Python operator, class ID sama callable-nya. Eh, terus di bawah kita definisikan relationship-nya. Oh ya, kelewat. Ini ada empty operator ini sebenarnya eh, lumayan best practice sih di apa di industri ya. Kalau kita lagi definisikan si pipeline gitu ya, kita bikin kayak start end-nya itu empty operator biar nunjukin bahwa pipeline-nya udah mulai jalan. Padahal sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Jadi empty operator itu kayak dummy aja. Dummy operator kayak nunjukin bahwa pipeline-nya udah jalan. Untuk relationship sama kayak yang aku bilang tadi, biar lebih enak dibaca sebenarnya pakai downstream semua. Dan ini aku definisikan per satu line ya. Tapi teman-teman kalau misal mau langsung gini juga bisa nih. Ini misal dihapus, terus ini langsung kayak gini juga bisa. Kalau tadi per satu line misal kepanjangan dan pengennya enak langsung kayak gini juga nggak masalah sih. eh Keyword arguments. Iya, jadi ini kan kalau di Python itu kan ada ini ya, maksudnya ini ya, eh, keyword argumen ini ya. Jadi kalau di Python kan kalau kita definisikan function gitu ya, misal ada function random ABC. Nah ini kan kita bisa isi parameternya apa, bisa kita apa nih definisikan parameter kan bisa posisional gini kan, A, B, C, D, E gitu kan. Misal return A plus B plus C plus D plus E. Ini nih posisional ya namanya, posisional. Eh, terus ada juga eh, yang argumen apa namanya? Argumen tapi dia itu berurut gitu. Jadi pakai bintang-bintang ARGS gini. Jadi bedanya adalah kalau posisional ini itu harus saklek, isinya nggak boleh lebih dari 5 atau urutannya itu harus A, B, C, D, E. Kalau ARGS ini bisa taruh list apa aja gitu atau tuple apa aja. Tergantung nanti yang dibaca di fungsinya apa. Nah, sedangkan kalau pakai keyword argumen gini, dia bakal ngepas si dictionary.
setiap dia jalan. Jadi dia jalan tuh bakal masukin atau bakal passing sih dictionary, dan dictionary-nya tuh bakal kita bisa pakai apapun gitu. Nah, dalam kasus ini di Airflow, dictionary keyword argumen ini biasanya digunakan untuk config-config. Jadi yang pasti ada itu kayak task instance, terus misal kita mau bikin custom config ya, dan namanya kayak eh, owner gitu, owner. Kita juga bisa ambil keyword argumennya di situ gitu, owner. Kayak gitu sih. Jadi itu keyword argumen namanya. Wait, hapus dulu, yang error. Oh ini error nih, jangan dipindah ke atas. Oke, Mas, kalau misal balikin datanya nol, kemudian ada pemilihan kondisi agar tasnya bisa di if, gimana caranya? Kalau tasnya itu simple kayak gini, sebenarnya bisa if-nya itu lewat sini. Jadi kan ketika di pull itu kita bisa bikin if aja, if quotes. eh, Misal tadi ketika error kan line quotes-nya bakal nol ya. Misalnya ini pas itu nggak ngapain. Else, itu kayak gini. Itu bisa juga. Tapi untuk pemecahan apa namanya tas di dalam DAG itu namanya ada branching, itu ada namanya branch operator. Ya, jadi pakai operator ini kita bisa kondisional gitu mau yang di run yang mana tas. Tapi kalau misal simple, if-nya taruh di dalam tas juga nggak masalah sih. Kayak gini tadi. BTW, kita coba masuk ke Airflow UI-nya dulu ya, biar teman-teman ada bayangan gitu. Kode ini kalau setelah jadi DAG itu munculnya kayak gimana? Ini ada simple quotes, kita kan udah definisikan ya. Nah, schedule-nya kan tadi aku rubah dari daily ke monthly. Dia langsung berubah nih. Kalau kita pakai Docker, dia auto nge-reload, baca dari DAG repository. Nah, di UI ini, yang kan ada banyak menu ya, tapi yang paling penting adalah pertama di menu DAG ini adalah list dari semua pipeline atau DAG yang kita punya kan. Ada owner, terus last run, ada schedule, next run, dan segala macam. Nah, kalau kita pilih satu gitu ya, kayak tadi yang simple quotes, nah ini menunya ada banyak lagi. Eh, Grid ini kayak homepage-nya, jadi ada detail dari run-nya, ini bakal ada next run, kayak gitu. Terus ada di sebelah kanan tuh grab sama gun, sama code, ada tiga ini. Grab itu untuk ngelihat visualisasi dari DAG kita, dari DAG kita. Eh, Kan tadi ada empat ya, ada empty operator, ada Python operator, ada Python operator, ada empty operator. Nah, dia bakal jalan lurus doang nih. Terus kalau misal udah jalan nih, kan aku pernah jalan tapi ini fail ya. Dia bakal fail nih, status dari dark run-nya bakal fail. Ini yang atas nih status dari dark run-nya yang aku jelasin tadi. Yang bawah, yang kotak-kotak, itu state dari task instance. Jadi di satu dark run ini, kenapa dia fail? Karena get quote task-nya bakal fail. Dan yang downstream-nya bakal ke fail juga, karena statusnya adalah upstream fail. Gitu. Nah, ini bisa diklik aja. Terus kalau misal mau lihat lognya kenapa gagal, bisa masuk ke log sini. Empty operator doesn't have log karena nggak ngapa-ngapain. Nah ini waktu get quotas juga kelihatan tuh. Ini error kenapa? Nah ini kan udah ada tracebacknya ya. Service not known. Terus grab udah, nah Gantt chart ini ya basically kayak Gantt chart aja. Jadi menunjukkan satu tas ini ketika dia run di waktu berapa sampai berapa dan statusnya kayak gimana. Berarti kalau di sini cara bacanya adalah
si MT operator ini udah jalan dari 004316 dan dia langsung sukses, sekarang nggak ngapa-ngapain. Get quote task ini jalan dari 004318, ya kurang dari 1 detik ya, berarti nggak sampai 19, tapi dia udah fail. Kode ini yang kita tulis tadi, jadi dari UI kita bisa lihat kodenya, log sama XCOM ini juga sama. XCOM itu yang tadi apa namanya, exchange data exchange dari antar tas. Di atas sih mirip ya, ini grab juga. Wait, kenapa grafnya nggak mau muncul? Nah, ini graf juga sama, munculnya di bawah sini. Kalender juga sama. Kalau misalnya ini, kalian udah banyak run gitu ya, dari Senin sampai Sabtu gimana di 2024, itu kayak heat map-nya aja sih. Terus ada task duration, ini kalau mau debug durasi di tiap task kayak gimana. Ada try, ketika gagal tuh biasanya dia bakal retry 1 kali by default. Sudah landing time, ini statistik aja sih, task tries, landing time ini statistik untuk ngeliatin ketika jalan tuh seberapa lama gitu. Gancar juga sama. Nah, ini details dari datanya. Wait, aku baca dulu. Berarti value yang ada di Atom itu tanpa perlu di-push bisa langsung di-pull. Nah, kalau Python itu kita bisa pakai return kayak gini, return data, atau pakai push. Jadi task instance sama dengan Quarks task instance dot scom push data. Bisa kayak gini gitu. Kalau kita nggak mau pakai return. Tapi by default return itu juga bakal nge-push ke XCOM. Jadi preferensi pribadi sih pakai return langsung. Kecuali datanya emang ribet. Terus, Mas, kode pipeline-nya harus di folder project yang sama dengan dokternya atau boleh di luar, di yang sama. Kalau misal mau di luar, folder yang sama dengan Docker Compose ini, teman-teman harus ganti si volume-nya. Bentar, volume itu di mana ya? Volume. Nah, ini volumes yang ada di environment ini. Ini teman-teman harus custom nih. Jadi kan dia mapping ya sebenarnya. Folder Dax itu ada di folder Dax yang di project ini sekarang itu bakal di mapping ke option Airflow Dax. Jadi by default tuh dia bakal baca ini yang nge-mirror dari sini gitu. Nah, ini harus diganti-ganti nih kalau misal kita mau custom. Mas, apakah file.py untuk membuat DAX itu hanya bisa tepat satu di dalam folder DAX? Bisa nggak ya ditaruh? Bisa, bisa, bisa. Ada subdirectory itu bisa. Nanti dicoba aja. Untuk nampilin tree itu berarti harus pakai tambahan. Tree yang mana tuh, Mas? Graph yang ini maksudnya, bukan? Atau tree, which tree? Eh, ya, nanti deh. Kalau schedule monthly itu nantinya tanggal berapa, Mas? Setiap bulan atau gimana? Monthly itu tiap bulan tanggal 1 jam 00:00. Jadi itu default nih. Tanggal 1 00:00. Jadi next run ID ini ada ininya ya, ada petunjuknya. Anyway, ini kan sempat gagal nih. Kalau kita mau retry gimana, Mas, gitu kan? Mungkin pertanyaan teman-teman yang muncul gitu. Sebenarnya bisa langsung di sini. Jadi bisa di clear. Oh, di sini, sorry. Nah, di tas yang gagal ini, kalau misal kita sebenarnya kayak kita udah tahu gagalnya itu kayak intermittent doang gitu, dan kalau kita retry itu pasti berhasil ya. Udah di clear. Terus include yang mana? Include downstream sama rekursif sih biasanya. Jadi kan ini penjelasan adalah ketika kita include downstream juga yang atas bakal running. Ini bisa dilihat efek tasnya gimana. Wait.
Nah, ini bakal nge-run get quotas, return quota sama end. Clear. Nah, dia bakal sukses. Karena tadi tuh errornya itu sebenarnya gara-gara laptopku mati. Itu doang sih. Eh, nah, kalau kita lihat di sini, kan tadi kita mau nge-return di printnya doang kan. Kita return random quotes di log doang kan. Jadi kalau kita lihat di sini success got tadi udah bener ada success got. Oh ini belum yang terbaru bentar. Oh ini kodenya. Oh ini. Sip, 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 sip. Nah di get quotas kan tadi kita udah simple print ini ya. Wait, biar jelas lagi. Di sini ada success got data gitu kan atau failed fetch response text. Nah ternyata di bagian log ini semoga teman-teman kelihatan ya. Ini gini aja. Ternyata di bagian log dia muncul success got berarti si tas yang get quotas ini aman gitu kan karena dia sukses. Isi datanya juga ke kanan dan seterusnya gitu. Nah bagian return karena kita tadi ada print kita coba cek nih. Nah, ini ada kan print kita your daily quotes, difficulty bla bla bla. Nah, ini kan random dari list tadi ya. Random dari list tadi dan kita return juga authornya. Di mana tadi kan formatnya gini ya, your daily quotes, random quotes, text sama from authornya siapa. Jadi dua-duanya sukses. Itu simple pipeline yang teman-teman bisa cobain. Kalau misalnya nggak pakai Docker gimana? Coba aku cari ya, Airflow, Pipey, install. Eh Pengalamanku sih nggak oke ya dengan ini ya. Jadi at your own risk. Tapi bisa dicobain pakai Pipey. Karena ya itu tadi arsitektur Airflow itu sebenarnya agak kompleks. Dimana kayak butuh celery, terus butuh something-something gitu kan. Kayak makan waktu lah ini. Aduh mas. Mas. Ya. Anyway, kalau misal nggak paham Docker, biasanya juga agak agak susah untuk belajar Kubernetes ya. Jadi ada opsi untuk Helm chart tadi itu benar, cuman ketika agak apa belum terlalu paham Docker, eh, implementasi Helm chart itu agak susah juga. Jadi harus belajar Docker dulu. Saranku iya, karena ya again Docker itu tools yang sangat fundamental untuk dipelajari sama DE ya. Kalau kita mau berkarya sama DE di DE gitu. I'm not sure semuanya udah paham atau enggak. Eh, Paling itu aja. Terus yang selanjutnya yang pengen aku jelasin di sini adalah di bagian triggering gitu ya. Misal ini kan kita udah jalan nih, dakrannya udah berhasil ya satu kali. Gimana kalau misal kita butuh nge-trigger lagi gitu? Karena ya kebutuhan gitu. Kita pengen quotes-nya ada lagi gitu ya. Misal eh, lagi sakau gitu, pengen quotes lah gitu. Kita bisa lewat di sini nih, di kanan nih. Jadi ada trigger duck, terus eh, dia udah langsung trigger simple quotes it should start any moment now. Kita coba refresh di grid. Nah, di bagian grid udah muncul kan dua ya, dua kali run. Tadi kan cuma satu. Nah, ketika kita cek apakah benar-benar random atau enggak, kita cek dulu si returnnya. Return di log. Nah, ini data. Your daily quote difficulty increase good to go. Ya sama. Oh enggak, beda. Tadi we can only learn to love by loving by Iris Murdoch. Terus yang kedua kita dapat dari Johann Wolfgang. Jadi ya berhasil ya. Kita berhasil nge-random quotes tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih untuk simple DAG ini. Untuk menu-menu Airflow yang ada di navbar ini tadi selain DAG, ini list of DAG ya kita bisa cek
dark yang kita punya. Anyway, ini yang mati-mati ini kayak default dari Airflow. Teman-teman bisa cari tahu untuk cara custom atau cara delete ya kalau emang nggak butuh. Terus ini ada cluster activity. Ini nunjukin healthiness dari infrastruktur kita ya sebenarnya. Kayak stage-nya ada apa aja, berapa persen yang fail, terus runtime-nya itu ada ya, manual, ada schedule, terus task instant juga sama. Ini kayak apa ya? Iya dashboard lah, dashboard untuk manage activity kita secara healthiness. Terus di bagian dataset ini salah satu fitur lain di Airflow, teman-teman bisa kayak eh, apa ya, konekin datasetnya itu ke berbagai macam URI. URI itu maksudnya kayak ya storage lah ya. Storage itu kan biasanya ada URI-nya gitu kan. Kayak S3.2 bla 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 atau eh aku lupa GCS itu apa depannya. Tapi intinya ketika dataset kita itu ada di eh, storage dari cloud provider itu bisa juga connect di sini. Dan kurang lebih ada lineage-nya juga ya. Jadi dari S3 ini dibaca sama pipeline mana, terus dibaca lagi, dan seterusnya. Terus ini masalah security, ini sebenarnya manage ke user-user ya. Kalau kita udah deploy Airflow terus dipakai oleh banyak orang, itu kita bisa assign role, terus bisa assign user, terus ada nge-grant juga di action, permission gitu-gitu. Eh, ini untuk security. Nah, ini untuk browse untuk manajemen si dark run sama dan yang lain gitu. Ada jobs. Nah, di sini kan ini lebih detailnya aja sih. Kalau misal kita mau lihat nih dark run dari simple quotes atau semua dark run lah. Di tabel ini kan kelihatan ada dark ID-nya, terus logical date, run ID, dan seterusnya sampai ke duration. Ini juga ada fitur untuk search, kayak misal kita mau yang state-nya equal to fail. Kita mau cek yang fail doang, kita bisa search di sini. Jadi ini untuk manajemen dark run-nya aja sih. Jobs juga sama, ini bagian task. Jadi levelnya task itu bakal ditranslate menjadi job ya di level eksekutor. Jadi teman-teman bisa mantau juga di sini. Nggak terlalu signifikan sebenarnya untuk dipantau sehari-hari, tapi kalau untuk debugging signifikan banget. Task instance juga sama, ini levelnya task berarti kita bisa ngecek statusnya, terus trigger, ini agak detail, belum terlalu dipelajari ya, SLA juga sama, dark dependency ini dari full pipeline yang kita punya kalau dia berhubungan satu sama lain, antar dark ke dark lain. Jadi ini kayak lebih lebih advance sih. Jadi yang hijau ini dark, terus uh, yang hijau ini dark, terus dia punya relasi ke dataset, terus bakal jalanin sama dark lain. Jadi kita bisa combine multiple dark dalam satu flow yang besar ya. Uh, di admin ini sebenarnya ada variabel. Nah, variabel ini biasanya untuk yang nyimpen apa namanya? Secret-secret ya. Jadi secret-secret di yang kita punya gitu kayak connect to database gitu. Nah, secretnya kayak username, password, host itu bisa taruh di variabel ini juga. Terus ada configuration. Nah, ini harus admin. Connection ini juga sama. Kalau misal untuk spesifik dataset atau spesifik database bisa ditambahin ke connection gini. Nah, ini connection type-nya ada banyak. Bisa di-explore. Terus XCOM juga ini yang tadi aku jelasin. Jadi setiap task instance ketika ada return value, dia auto nge-pass ke XCOM. Docs ya sama lah. Ini ada REST API juga. Baca-baca dulu pertanyaan. Belum paham. Bagian mananya belum paham, Mas? Tadinya mau dipraktekin gara-gara Docker jadi bikin mau mundur. Uh,
Sebenarnya nggak harus sekarang sih, nanti juga kalau emang apa ada waktu buat cobain lewat Pip dan ada kendala nanya aja nggak apa-apa. DM Twitter selalu open. Script Python get quotes-nya bisa di-share nggak, Bang? Sebenarnya ada ada plan ya buat untuk nge-push ke public repository, cuman belum sempat. Harusnya malam ini aku push deh. Nanti aku infoin ke Mas Dio. Setiap task Airflow-nya bisa di-trigger via API, nggak Ton? Bisa, Mas. Jadi di sini ya. Jadi Airflow itu by default ada REST API-nya nih. Cuman bukan levelnya bukan task instance, tapi kita nge-trigger dark run. Jadi misal kita udah dapet nih get dark ID-nya ya. Nggak masalah nge-list, terus kita udah tahu dark ID-nya gimana. Nah, kita bisa trigger dark run ini. Jadi kita spesifik dark ID-nya, terus nge-trigger pakai post ini untuk dia jalan gitu kan. Trigger a new dark run. Kalau task instance bisa, tapi harus ada dark run ID sama task ID. Jadi udah harus pernah di run dulu gitu. Baru kita get task ID yang gagal misalnya. Task ID yang gagal itu apa, terus kita run via API. Itu sih. Berarti buat notice fail nggak perlu. Ya benar. Jawabannya bisa notifikasi by email. Yang default di Airflow itu ada email, kayaknya email deh. Yang kalau kita setup ya SMTP server dan segala macam, itu notifikasi defaultnya itu ke email. Tapi kalau bisa di custom itu bisa ke Slack, Telegram dan segala macam. Bisa. Nah, tadi udah dijawab menggunakan trigger dat. Kak, kalau bedanya Docker Compose-nya pakai Docker file begini, eh, sebenarnya nggak masalah. Airflow-nya tetap bisa jalan. Cuman kalau lewat Docker file kayak gitu, berarti kita cuma jalanin core komponen dari Airflow doang. Selebihnya kayak service metadata sama Redis kayak Postgre ini kan buat metadata tadi ya. Eh, Berarti metadatanya bakal disimpan kalau nggak salah di SQLite. Jadi defaultnya dia itu bakal ada SQLite file untuk menyimpan metadata gitu. Terus Redis juga nggak bakal ada. eh, Scheduler sama worker bakal jadi satu kontainer ya berarti ya. Kalau kita bilang, jadi bakal satu kontainer dan apa namanya? Ya bakal kepecah-pecah itu. Apa bakal nyampur jadi satu. Sedangkan kalau Docker Compose biasanya kepecah-pecah dan lebih enak manage-nya. Kenapa lebih enak kalau dilihat di Docker Desktop ini kan kalau kita lihat ya, misal ada isu di Postgre gitu, Postgre-nya mati, Airflow-nya nggak bisa jalan tapi UI-nya kebuka gitu, ya kita bisa cek gitu kan si kontainer mana yang mati gitu kan, gitu sih. Coba hampir Slack tuh kebuka. Aman Mas Tony, ini skill issue aja. Ya kayak yang aku update di Twitter juga ya, sebenarnya aku agak ragu untuk Docker atau enggak. Cuman waktu nyobain install di PyP juga makan waktu. Takut 2 jam nggak cukup untuk nge-solve isu PyP doang. Nice. Thank you, Mas. Oke, habis pertanyaannya. Oke, nice. Kurang lebih kayak gitu kalau UI-nya Airflow. Selebihnya sih fitur-fitur kecil aja teman-teman bisa explore. Terus ada hands-on kedua yaitu, bentar, aku coba ke slide dulu. Ini emang size Docker plus Airflow-nya emang gede ya. Nah, pertanyaan bagus. Berapa ya? Seberapa gede image-nya? Uh, 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 uh. Postgre 426
1 giga. Oh enggak deh, yang mana ya? Oh ya, 1 giga, 1,5, lumayan sih. Bisa dibilang lumayan sih size-nya. Overall 1,5. Ini jadi satu sih sebenarnya. Lumayan, lumayan. Eh, ada hands-on kedua, yaitu kita coba download 3 file ya. Di sini ada CSV file dari Google Drive, ada customer interaction, product details, purchase history. Di mana kalau kita lihat di Drive, itu masing-masing eh, punya definisi ya. Kayak purchase history berarti kan dia nunjukin kapan seorang customer membeli sebuah barang gitu kan. Ada customer ID, ada product ID, ada purchase date. Terus di product details juga ini detail dari produk, ada product ID, kategori, price, rating. Terus misal yang setelahnya ada customer interaction, berarti ini di tiap customer ada apa namanya kriterianya atau behavior dia lah, berapa views yang dibuka sama berapa lama waktu yang dihabiskan gitu, di platform kita bisa. Nah, kita mau coba bikin pipeline untuk download semua file, kemudian combine atau join semua file ke satu table dan upload ke database. Jadi kalau di breakdown ya, eh, kita punya task itu berarti nah, pertama itu berarti download, ini jadi satu task, terus combine ini jadi task kedua, upload ke page. Wait. Download ini jadi task pertama, combine jadi task kedua, upload ke database ini jadi task ketiga. Cuman task pertamanya kan ada 3 file. Kayak yang aku bilang tadi, kalau misal ada banyak file yang kita butuh ingest gitu ya, atau banyak data source yang kita butuh ingest, alangkah baiknya tuh dipecah. Jadi ada 3 task, kemudian ini bakal dikombine jadi ke satu task lagi, task kedua, terus diupload ke melalui task ketiga. Jadi kurang lebih flow-nya kayak gini. Ada 3 task yang jalan dulu paralel. Kalau semuanya oke, dia bakal combine. Kalau ini oke, dia bakal upload. Let's go. Udah jadi sih. Anyway, eh, Mas, bentar dulu Mas. Mas Eka DM gue bikin mikir. Eh, nah, ini udah bikin ETL CSV files. Yang kayak tadi aku jelasin ya, cara untuk instansiate DAG itu sebenarnya ada banyak. Tadi kan kita bisa pakai kayak assign instansiate, kayak assign variable gini kan, dat sama dengan kelas DAG dan seterusnya. Atau kalau cara lain adalah kita bisa pakai syntax with. Jadi di Python kan kalau misal kita pakai with gitu artinya seluruh kode yang di bawahnya itu bakal punya instance atau variabel dari si yang kita definisikan gitu kan. Kayak paling sederhana lah teman-teman biasanya kan with open nama filenya apa gitu kan. Filenya CSV, metodenya read binary gitu ya, as file gitu kan. Biasanya kan kayak gini ya. Terus file dot read gitu kan. Nah, itu sama kayak kayak yang dilakuin di sini gitu. Ketika kita pakai syntax with, terus parameternya yang tadi kita bahas itu ya, dat ID, terus start date sama schedule, di bawah-bawahnya eh, kelas ini bisa dipanggil gitu atau udah terdefinisikan.
contoh di bawah ini aku definisikan dulu dictionary ya, dictionary untuk masing-masing URL. Nah, karena ini ada customer interaction, product details, purchase history gitu kan. Oh, ini ada linknya masing-masing. Terus ya kayak yang aku bilang tadi, biasanya kita pakai start and end. Wait, start and dari empty operator. Terus ini aku bikin satu function buat nge-get dari Google Drive. Kebetulan ada quote unquote hacky way ya, eh, cara untuk sedikit nge-hack lah daripada kita pakai API dari Google. Ketika ada flat file itu kita bisa kayak gini. Jadi URL-nya tuh bisa diubahkan, ini file dokumen kan, file di dan seterusnya gitu, UUID-nya dia. Kita bisa ubah menjadi UC, terus apa namanya, parameter ID, ID-nya apa gitu, ID-nya yang ini, kita ambil yang ini, kita masukin ke sini. Nah, dia auto download, bukan auto download, auto bisa dibaca sebagai uh, raw file. Jadi si Pandas itu bisa langsung baca isinya. Jadi kita langsung pakai Pandas aja biar gampang, Pandas read CSV. Terus ini kita coba log sampel datanya dari head. Ini function kayak helper aja lah sih untuk nge-read dari Google Drive. Bikin tasnya gimana? Bikin tasnya kayak yang tadi ada namanya tas dekorator di sini. Ini aku contohin tas dekorator. Kita bisa pakai decoration add task, berbuka turun tutup, terus bikin file, bikin function, sorry kebalik-balik, bikin function get files customer, terus get files product, get files purchase. Nah, ini ada 3 tas yang udah masing-masing kan, masing-masing ngambil si dictionary-nya, beda-beda key, terus masing-masing return si data frame. Jika udah, coba kita bikin si combine files. Jadi kita bakal pull data frame dari 3 tas yang sudah kita definisikan gitu. Sama metodenya, kita caranya sama, kita instantiate dulu tas instance-nya dari keyword argumen, terus xcompull get file customer. Ini btw ini tas ID ya. Jadi kalau pakai parameter kayak gini, tas ID-nya bakal sama dengan nama function. Jadi masukin aja nama function. Terus di tiga-tiganya kita coba join. Ya, ini data frame biasa lah. df set index customer ID, join ke purchase set index customer ID, inner, terus kita reset index, yang bawah juga di join lagi. Jadi tiga dataset udah ke join ya. Satu dengan ini, 2, terus di join lagi sama produk. Berarti customer purchase product udah ke join jadi satu data frame. Kita coba log dulu df head, terus return lagi si data frame-nya. Nah, pas terakhir itu kita mau insert ke database. Kebetulan ini ada dummy database yang aku punya. Kalau mau pakai aja, tapi rebutan sama orang-orang di sini ya. Ini Postgre, based on Postgre, dan mumpung free ya, ya udah aku pakai aja di sini. Host di Neontech, jadi dia hosting ke Neontech, terus portnya 5432, database bootcamp, usernameku. Nah, ini aku bikin connection string. Dia, kalau teman-teman udah biasa pakai Python, biasanya kan untuk read database ke Pandas itu kan pakai ini ya, connection string, atau pakai library ini apa, SQL Alchemy gitu. Nah, ini pakai SQL Alchemy, di mana function create engine ini aku import dari SQL Alchemy. Terus ya bikin connection, terus access connect, kita coba pull si combine files tadi, ini kan combine files ya, kita pull hasilnya pakai scompull, terus dari data frame itu langsung to SQL. Kalau udah ada, replace aja gitu. Nah, mendefinisikan relationship-nya, ya kayak gini gitu.
tadi MT operatornya yang dummy kita di awal, terus bikin downstream 3 paralel barengan, ada 1, 2, 3, terus habis itu combine file, insert to DB, terus end. Nah, yang membedakan adalah ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan style kayak gini ya, ini kan style dekorator gini ya. Ketika pakai style dekorator kayak gini, ketika mendefinisikan relationship, ini harus dipanggil juga gitu. Kita harus pakai kurung buka kurung tutup ini untuk manggil si functionnya. Sedangkan kalau pakai style yang sebelumnya, itu kan kita harus definisikan uh, Python functionnya itu ke Python operator dulu kan, kayak harus ubah dulu kan. Si variabel yang ini itu langsung bisa dipanggil. Jadi kalau pakai dekorator tadi itu harus ya kayak manggil function lah intinya Pak ya. Manggil function dengan empty argumen, manggil function, dan seterusnya. Eh, kurang lebih kayak gitu kalau kita lihat base. Kalau kita lihat di sini udah ada ini pipeline-nya. Kita coba run ya, trigger. Dia bakal jalan nih, bakal ambil 3 dan ya ini lagi proses insert to DB. Nah, sukses juga. Kalau kita lihat di sini lognya, nah dia udah return si data frame-nya juga aman, tiga-tiganya should be aman. Terus waktu combine juga kita sempat print head dan ini aman. Insert to DB juga sukses insert berakhirnya. Nah, outputnya gimana Bang? Outputnya udah kita coba connect ke dbfir. Nah, di dbfir ini coba kita refresh. Apakah ada tabel namanya transaction data white table? Nah, ada ternyata. Dan ini udah ada isinya. Kebetulan karena tadi pakai inner join, jadi there is no null value. Kalau misal kita pakai outer ya, kita coba pakai outer. Kayak biar nggak ada data data kosong gitu ya. Outer, bukan data kosong, data data missing. Ya, data yang hilang lah pokoknya. Gue lupa itu. Pokoknya data yang hilang. Karena kan kalau inner kan semuanya harus match ya by ID. Kalau outer kan walaupun udah match masih bisa ke insert atau ke exist di data frame-nya. Ini udah, kita coba lihat kodenya dulu apakah dia berubah. Nah, ini udah berubah ke outer. Dan kita coba trigger ya. Trigger. Oke, sukses semua. Bentar ya, pertanyaan di sini aku jawab. Kita coba refresh. Bentar, close. Refresh. Nah, ini kalau kita pakai alter bakal ada null value karena si ID produk ini dia nggak pernah dibeli oleh siapapun. Jadi bakal ada null value. Tergantung kebutuhan sih. Kalau misal kita masih butuh si ID-ID-nya yang di sini, apa ID-ID produk yang belum pernah kebeli itu include di table ini, ya nggak apa-apa gitu pakai outer, full outer join. Di save kok. Jadi waktu aku ganti outer, terus aku comment S gitu ya, Control S, terus di sini udah auto sih. Selama Docker filenya itu masih jalan, apa kontainernya masih jalan. Selama kontainernya masih jalan, dia auto reload. Makanya tadi ngecek aja di kode ini, apakah dia udah keganti jadi outer. Bentar, tadi ada pertanyaan apa? Maaf tadi pip install Pandas SQL Alchemy di mana ya? Kelewat tadi mas saya sepertinya. By default kalau kita pakai Airflow itu Pandas sama SQL Alchemy udah ada. Jadi tinggal import aja. Kecuali package aneh-aneh ya. Apa ya package aneh-aneh ya?
sastrawi gitu, sastrawi nggak ada di ini. Cara installnya adalah di Docker Compose-nya bisa kita edit. Cara install package tambahan itu di sini. Additional requirement, ini kita bisa langsung ketik aja something 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 gitu ya. Sastrawi, NLTK gitu misalnya, LTK, OpenCV, bisa ketik aja, atau eh, pakai requirements.txt, ini bisa di embed juga sih requirements.txt. Tapi kalau Pandas sama SQL Alchemy udah auto install. Sastra is legend. Jelas. Mas, ini start and empty, jadinya setiap ngerun tuh ngedrop all data lama dahulu ya? Oh bukan, maksudnya empty operator itu bukan ngebikin empty sebuah table, tapi empty itu dummy, kayak nothing to do gitu. Dia cuma nunjukin bahwa, oh, oh start gitu. Jadi nothing to do. Sebenarnya empty itu nggak ngapa-ngapain. Empty operator itu nggak ngapa-ngapain. Itu sebagai pointer aja sih kalau di aku ya, kayak oh DAG-nya udah mulai jalan nih karena si operator start-nya itu jalan gitu kan. Oh end juga sama gitu. Enggak, bukan ngedrop ya, Mas Taufik. eh dari aku itu aja sih, paling kita coba push bareng-bareng deh biar aku nggak kelupaan nih. Sisa 4 menit, 4 menit kita coba push di GitHub. BTW ini banyak kotoran, jadi kita ignore dulu. Logs anything. Wait. Git guys, ini ntar nggak kelihatan coy. Uh, Logs udah, package ini nggak perlu lah, package sorry guys, dax package anything. uh, oke, udahlah, kita bikin satu repository partner workshop Airflow. BTW itu host sama password database ke ini ya. Tapi ya udah lah ya. Eh, 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 Copy aja, terus git add, git commit, and terus commit, git push dari sini master lah, permission deny, git github. Mm, 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 mm. Eh, eh, Nice, origin 2 Eko clear. Nah, kok clear ya bisa sih. Git push origin. Nah, nice. Kita coba cek. Oke, buat teman-teman yang mau lihat kodenya, sini ya. Mas, package-nya typo. Udah enggak lah, masa typo. Ah iya anjir. Ah,
Gimana sih, Pi Kids? Kok masih? Nah, anything.pyc aja deh. Ribet. Delete aja nggak mau. Delete, must trash, git add, git commit, man git typo, dex gitu. Git push origin 2 master. Nice. Thank you, teman-teman. eh udah 10.15, kita tanya jawab aja ya, 15 menit. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Aku sambil baca. Mas Dio, lagi on nggak? Eh, ini aku bisa ngasih nggak sih, Mas? Wait. Mas William Sanjaya raise hand. Terus, aku cara unmute-nya gimana? William Sanjaya, ask to unmute. Eh, boleh, Mas Oh, William? Mas Tony, thank you buat sharingnya, Mas. Banyak insight juga. Saya baru belajar soal Airflow sih. Ini saya Hmm, mau tanya bedanya sama Luigi apa ya? Saya lagi proses juga lagi belajar pakai Luigi. Ini bawaannya dari apa Spotify ya. hmm, hmm. Kayaknya orang lebih banyak pakai yang Airflow ya. Kenapa sih? Kenapa dia yang Luigi itu nggak terlalu banyak orang pakai? Mungkin itu dulu ya. Iya. Eh, sebenarnya aku nggak tahu reason orang-orang ya. Tapi eh, aku sendiri belum pernah nyobain Wigi. Tapi kalau hipotesa aku kenapa orang-orang banyak pakai Airflow karena dukungan cloud provider tadi sih Mas. Jadi yang aku jelasin kan cloud provider udah banyak ada manage Airflow sendiri ya kayak Google itu Cloud Composer namanya, terus MWA di Amazon. Jadi tim data itu nggak perlu repot-repot untuk custom service lagi gitu. Jadi ya udah karena mungkin memang ada budgetnya ya udah belajar aja. Udah pay to win lah istilahnya ke cloud provider itu sih. Itu sih yang lebih eh, mungkin ya alasannya. Cuman secara fitur not sure gimana. Kalau based on screenshot ini emang masih belum terlalu bagus ya, Luigi. Itu aja sih. Mau tambahin dikit kali Pak? Asik, Ya, gue kembali ke share dikit. Ini, boleh. gue dulu belajar pertama Luigi sih. Gue belajar pertama Luigi, terus baru ke Airflow ya guys. Apa bedanya ya? Menurut gue dari sisi yaitu DAG GUI-nya juga kurang ya. Sama kok dukungan komunitas sih sebenarnya. Karena Airflow itu semenjak jadi Apache ya guys. Jadi dulu Airflow belum Apache guys gitu. Nah, Airflow semenjak jadi Apache itu eh apa? Ya dukungan komunitasnya bagus ya, you know lah. Apa semua semua yang diinkubasi Apache jadi bagus dan Luigi itu juga GUI-nya cuma kayak gini doang. Bagusnya buat apa? Buat shell doang dia. Lu kalau ngelihat secara shell bagus Luigi. Jadi kayak kalau Airflow kan ada jelas ya DAG gitu kan. Lu mau cek di shell juga juga fine gitu. Tapi kalau Luigi itu cuma menang di shell aja karena kalau DAG-nya kayak gini ya nggak kelihatan. Kalau kalau teman-teman tahu cron ya mirip-mirip cron lah sebenarnya. Masih kayak kayak gitu kan. Sebenarnya Airflow juga isinya cron sih. Coba kalian dissect deh. Airflow tuh isinya cron, gitu kan. Cron scheduler ya kan. Cuman ada di AG-nya segala macam. Itu sih. Jadi Luigi itu bisa dibilang lebih low level lah ya. Low level terus GUI-nya ya biasa aja sama dukungan komunitasnya kurang bagus sih menurut gua. Kayak gitu. Sip, kembali ke Tony. Itu ada yang nanya lagi kan, Mas Satria? Buset. Iya, sorry gue mute dulu, terus nggak bisa unmute. Eh, wait, kayaknya kalau ada waktu menarik bahas kenapa ada import random di function, ada import di luar function. Apakah semua use case bisa pakai xcompound? Oke, pertanyaannya dua ya, berarti ini tadi bahas codinganku. Kenapa Mas importnya ada di sini? Ada importnya yang di sini. Sebenarnya nggak ada jawaban pasti, tapi eh,
Aku nggak tahu ya, ini teman-teman Python coder mungkin yang lebih tahu jawabannya. Kalau aku sendiri biasanya kapan menggunakan import di dalam function ketika ya si library-nya itu cuma dipakai satu kali di function itu sendiri gitu. Kayak ini kan random, aku nggak pakai kemana-mana kan. Dan di luar function ini nggak ada lagi yang pakai random, jadi ya udah importnya di sini. Memory wise aku kurang tahu, tapi katanya sih itu ya lebih memory wise. Jadi dia bakal import ketika function ini memang jalan. Sedangkan ketika kita importnya itu di luar sini, di global ya ini, di global itu eh, memorinya udah ke allocate ketika DAG-nya ke atau filenya ke load. Jadi ketika filenya ke load itu memorinya ke allocate ke library-library ini. Itu sih jawabannya. Kalau yang masalah random di dalam function. Pertanyaan kedua adalah, apakah semua use case bisa pakai XCOM pool? Eh, bisa. Pakai dataset tadi juga bisa. Use case apa ya yang nggak bisa ya? Paling ini sih, konsiderasinya ya. Kalau misal teman-teman mau pakai XCOM itu bakal nambah beban di sisi metadatanya si Airflow gitu. Dia bakal nge-save ke database yang dimana kita tadi kan pakai Postgre. Sama mungkin latensi gitu-gitu kali ya. Kalau database-nya lumayan jauh, yaitu pengaruh ke latensi. Eh, jadi be wise lah kalau mau pakai XCOM itu. Kalau datanya besar banget, kurasa jangan pakai XCOM. Tapi kalau datanya cuma JSON kecil kayak data ini tadi, ya nggak apa-apa lah pakai XCOM. Untuk interaksi antar output di tiap tas. Kalau datanya gede, lebih baik pakai temporary storage atau ya temporary storage lah. Kayak misal kita punya data 1 tera ya. Pertama di ingest semuanya dari katakanlah dari apa ya? Dari API lah, dari API. Misal download, terus ya udah temporary-nya di storage gitu ya, di GCS. Nah, tas kedua baca GCS itu, jadi lebih lebih enak dan nggak ngebebanin si Airflow-nya. Semua filenya ke load si di GCS tadi. Itu sih konsiderasi pakai XCOM atau enggak. Jadi be wise lah untuk pakai XCOM. Kalau kecil ya udah. Import random dalam function artinya local library. Ya benar. Ya itu istilah yang benar kali ya. Local library dan global library. Eh itu aja. Kalau jadi kalau mau ngajar Airflow di Patnaro udah bisa cuma gitu. Nah, itu tergantung Mas Dio nih. Ini pertanyaan ke Mas Dio kayaknya. Mas Hendro ya. Depends ya, depends. We'll see. Kan Ya. belum nyampe sana. Aku sendiri kalau ditawarin kayaknya enggak juga deh. Kayak Masih tanggal 17 ya. eh, Masih tanggal 17 April. mundur perlahan dulu deh. Eh, Nggak terlalu jago juga dokternya. Mas Satria tuh, Mas Satria lagi nanya kayaknya. Siapa? Tar. Di mana? Satrio Wahyu Prasetyo, silakan. Satrio. Oh, angkat tangan ya tadi. Iya Mas, Oh iya, monggo. selamat malam. Saya Satrio. Siap. Saya ingin tanya Mas, tadi kan di Airflow kan bisa ngambil datanya dari API dan file dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ingin baca atau ngambil datanya itu dari kayak SAP gitu bisa nggak Mas? SAP. Ya, kayak ERP gitu. Oh iya, ya ERP ya. Sejujurnya aku belum pernah berinteraksi ngambil data dari ERP. Tapi kalau naruh data itu pernah. Kasusku sih bukan SAP, tapi kasusku itu NetSuite waktu itu. Eh, Mungkin sama ya, modul finance gitulah intinya. Kalau naruh data ke situ bisa. Dan sebenarnya interaksinya sih pakai API juga sih, at the end ya. Entah itu metodenya get atau post. Kalau naruh data biasanya kan post kan. Kalau ngambil data biasanya get. Itu sih. Jadi dipastiin lagi SAP-nya ada API atau enggak. Kalau ada API ya udah berarti bisa pakai metode kayak gini, request sederhana gini. Tapi kalau harus bikin custom library mungkin itu challenge tersendiri sih. Mungkin Mas Dio yang di Ah, korporat pernah. pakai konektor sih biasanya. Ah,
pakai konektor gitu, ada apa ya, library tertentu gitu sih pakai konektor biasanya untuk ERP kan ya. Kalau SAP itu ERP kan itu. Jadi konektor atau API ya. Harusnya expose API-nya bisa gitu. Jadi nanti tinggal minta dokumentasinya ke orang ini aja, orang tech aja minta API-nya, konek ke API-nya. Tapi jarang biasanya yang ngasih gitu. Jadi dari situ pakai konektor aja. Gua agak agak bingung ya kalau konektor itu. Gua ERP juga udah lama, terakhir gua 2019 sama 2020 kalau nggak salah terakhir gua connect ke SAP itu. Tapi nanti mirip-mirip nanti kayak ngisi parameter kayak JDBC ODBC gitulah modelnya. Jadi bisa kok Oh, tetap. Kalau alternatifnya API ya gitu. Kalau API kan tergantung ya dia mau ngasih ini apa aksesnya apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya nanti pakai konektor gitu sih. Bisa bisa. rekomen pakai API. Paling sederhana sih pakai API sih Mas Satrio. Ya bener, asal dikasih izin. Itu. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Eh, ada lagi teman-teman? Nah, biar rapi mungkin bisa ke operator sendiri ya. Boleh itu kalau mau bikin custom operator. Ini Rangga Sendit bukan sih? Rangga Putra Pertama ya? Bener nggak? Rangga teman gua kan? Jago kalau itu mah. Rangga itu mah jago bang. Mana Rangga? Mana lu enggak? Keluar dong lu. Jago ini, jago. Makanya tadi nanya tuh, apa sih random? Apa ya? Ini ya random. Apa import. Mantap. Kembali ke DE dia. Kemarin abis ini ke SE ya, abis switch ke Oke. SE terus nih balik ke data, perdata-dataan. Mantap nggak? Yang lain mungkin. Kalau ke NetSuite itu ada maksimum load berapa? Setahu aku nggak ada ya limit raw datanya. Cuman kemarin tuh kena rate limit di mana ya? Aku lupa. Eh, oh ini sih rate limitnya itu di kalau via API kan gini. Via API itu kan sebenarnya kita kayak embed JSON gitu kan. Si post terus kita naruh JSON gitu kan. Kita nggak bisa langsung data frame, tapi harus diubah ke JSON dulu. Nah, JSON-nya itu ada limit berapa giga gitu kalau nggak salah. Nah, itu akhirnya waktu itu diakalin ya run-nya di looping aja gitu. Jadi kita punya data frame panjang, itu dicang aja. Dicang sekian row jadi JSON, sekian row jadi JSON, sekian row jadi JSON. Jadi limitnya kena size dari JSON tersebut sih, bukan row datanya. Semoga menjawab Mas Arief. Ini materi udah aman kan Tam, untuk hari pertama? Tinggal 3 menit lagi ya. Berarti Q&A aja sedikit ya. Berarti, Iya, udah. aman. So far so good guys, mantap. Teman-teman bisa komit ya sampai hari ketiga ya. Ini free learning loh, asik loh ini. Teman-teman yang mau jadi AE ya kan, yang udah jadi DE yang pengen nge-refresh lagi, DS yang pengen ngerti airflow juga kan, oke tuh. DA yang ngerti airflow juga harusnya bagus. Nanti juga akan di-upload di YouTube, oke? Mantap. Mantap. Tadi pakai apa tuh? CSV ya berarti ininya, filesnya. Iya, pakai CSV. CSV di CSV. Google Drive biasa, terus download pakai Hackway gini lah. Nggak pakai Google Client, tapi pakai Hackway gini terus download aja biasa. Mantap. Oke guys. Ada pertanyaan lagi guys? All good? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Apa aja ya guys? Nanti kalau lupa tanyain di Twitter juga boleh tuh. Langsung follow orangnya. AS_Sultoni guys. Atau ke Anjay. Parnalan boleh. Ke gue juga boleh nanti. Kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol. BTW ini kalau bisa dicobain, ya terutama yang CSV file ini, karena sampai akhir, sampai materi ketiga, hari ketiga, kita pakainya ini, use case yang ini, customer interaction, product details, purchase history. Jadi apa yang bakal ditransformasi di DBT ya dia nggak transform ini sih technically. Itu ada yang nanya kan Mas William. Ini Airflow-nya kalau udah buat production dijalanin di server mana ya? Biasanya Mas on-premise gitu kah? Atau di cloud servernya? Tergantung Mas. Kalau kalau ada orang yang ngerti banget soal infra, saran aku Airflow-nya ditaruh ke Kube ya, Kubernetes cluster gitu.
karena lebih apa ya istilahnya, lebih fault tolerance lah. Eh, tapi kalau orang yang ngerti infranya dikit, aku pernah di satu company yang ngerti infranya dikit, ya udah VM biasa gitu, server kosongan, terus Docker Compose-nya dijalanin di situ gitu. Kalau gua experience gua nih, kalau Hmm. di institusi yang sangat-sangat klasik gitu ya, sangat-sangat old ya kan, udah pasti on premise. Karena kalau di institusi yang old pasti apapun pokoknya yang terkait data kita nggak boleh pakai cloud gitu kan, pasti on prem gitu. Walaupun Airflow cuman cuman ininya doang kan, software-nya doang gitu ya bisa dibilang ya. Iya. Iya kan, kayak gitu kan. Jadi itu sih. Tapi kalau untuk startup udah pasti biasanya cloud. Karena kan mereka juga nggak mau beli infra mahal-mahal ya gitu. Hmm. pasti Benar. pasti cloud lah karena start dari kecil juga. Bahkan mereka simple ya udah cloud composer sih paling dipakai cloud composer sama apa tadi tuh yang AWS tuh. Gua lupa apa, MWAA. MWAA. itu Ya. FAA gitu. Kalau kalau dulu di Amazon itu ada AWS itu ada Glue ya, Glue mirip-mirip sih sebenarnya, tapi kalau Glue itu bisa ETL juga gitu. Biasanya kalau AWS juga bisa digabung sama apa ya, gue lupa, pokoknya kayak cloud function, kalau nggak salah AWS Lambda deh. Nah AWS Ya, Lambda sama Lambda bisa. Lambda sama itu FAA itu udah killer lah, itu udah stack stack ininya DE-nya itu. Amazon manage workflow for Apache Airflow. Nah, Iya ini kita iya ya, nih. am Tadi aku AMWAA berarti ya, VAA ya benar. Itu tuh Kubernetes enak buat alokasi resource, soalnya resource allocation buat data itu dinamis kayaknya, tapi masalah Kubernetes di serve di on-premise atau cloud pun tergantung pertimbangan infra. Ya setuju banget tuh, setuju, setuju. setuju sih. Bayarnya nggak enak. Iya sih, yang paling gak enak bayarnya Pak. Sekarang cloud juga udah makin mahal sekarang Pak, udah Asli. lumayan naik kan sekarang harganya, lumayan lah. Google BigQuery terakhir itu $8 kan, Heeh. setera $8. Dulu $6, 6,75, terus sekarang $8. Tuh kalau service API-nya mati, Airflow-nya bisa dibikin nunggu sampai service API-nya nyala nggak? Eh, bisa sih pakai try except gitu ya, atau pakai sleep dulu. Hmm. Tapi ya service API mati, kita biasanya sih harus harus nge-call dari pihak mereka ya, kayak apa ya? Contoh kita integrasi sama ya tadi lah Sendit lah ya. Karena Sendit tadi. Terus ternyata Senditnya mati ya. Kita harus nge-raise isunya ke Sendit kan. Nggak bisa Hmm. cuma win doang gitu kan. Biasanya sih gitu. Tapi kalau mau di retry itu kayak 2 kali retry itu ya bisa aja. Tuh biasanya kalau pakai Docker sama Airflow ada image pendamping lain yang wajib diinstal kah? Image pendamping lain yang wajib enggak sih. I Kalau think not sih, iya. Not. Kecuali butuh buat konektor sih. Biasanya kan kalau Airflow itu konektor ya, konektor dari sini. Karena kan untuk masalah apa tadi yang dibilang tadi apa ya istilahnya, upstream downstream ya kalau tadi ya. Ibaratnya source ke destination lah ya, itu pasti koneksinya banyak guys. Itu bisa jadi kalau di banking ya core banking, bisa jadi di mana ya database yang sesuai gitu kan. Lo belum pernah aja pernah ngurus-ngurus kayak kayak MongoDB, Cassandra ya kan, tuh beda-beda tuh cara koneknya. Iya Kayak benar. gitu sih biasanya, kayak gitu. Biasanya ada beberapa yang harus butuh image Docker lain sih. Gitu. Itu Iya. kali ya guys, cukup sih. 10.33 kita save save the energy for tomorrow. Asik. Kita lanjut besok, Oke. mungkin kasih sneak peek materinya Ton, apa Ton besok berarti Ton kita bahas terkait apa Ton? Eh, aku belum nulis slide, tapi Hmm, ya intinya besok kita belajar DBT ya. Nah, DBT. dan ini di materi besok not necessarily harus pakai Docker. Jadi aku bakal apa hands on-nya full di Python dan bisa diinstal lewat pip karena DBT lumayan straightforward, nggak ribet lah arsitekturnya, nggak kayak Airflow tadi ada banyak dependensi. Ya, Eh, DBT. ya itu aja sih paling. DBT run ya. Oke, DBT mantap. run, DBT compile gitu-gitu lah. Ya, Output. models juga dipelajarin besok ya, models Ya, gitu-gitu. model cara bikin fact dimension gitu lah. Ya. Oke, mantap. Sip deh. Paling ini tonton kasih. Tadi kan lu pakainya Python file biasa ya, Airflow ya, Hah? nggak di collab kan? Paling ntar kita share juga aja. Jadi di YouTube nanti ini guys untuk yang jadi referensi codingnya gitulah, kayak gitu kan. Ntar Oke. sharing Eh, aja. Gua abis ini juga langsung nih setelah cloud recording diproses langsung gua upload guys. Thank you guys untuk hari pertama ya. Jadi ini masih satu
1/3 gitu kan dari totalnya gitu. Dan semoga teman-teman istiqomah ya kan, walaupun nggak istiqomah juga nggak apa-apa, masih ada YouTube recording, tapi gue saranin live karena seru kan, pertanyaannya banyak dan juga banyak orang-orang jago di sini loh, tapi nggak mengeluarkan ininya, nggak mengeluarkan apa, tadi ada Mas Rozi ya kan, ada Rangga ya kan, banyak lah di sini apa teman-teman yang udah praktisi lah ya gitu bisa dibilang. Gue juga nggak ngerti, teman-teman yang lain pasti banyak yang udah jago sebenarnya, tapi mungkin di sini kita sharing insight juga ya, jadi kayak nggak perlu jago banget gitu buat sharing gitu. Nggak masalah, yang penting kita sharing lah, apapun kita sharing agar kitanya juga lebih jago, teman-teman yang teman-teman yang menerima juga bisa jadi kan teringat kembali ya, bisa jadi juga kayak ada beberapa perspektif yang kurang kurang dipahami sebelumnya, terus akhirnya bisa dong gitu ya, bisa ngerti pas pada saat belajar di sini. Oke, kita ketemu lagi besok 8.30 free workshop. Let's learn together. Thank you guys. See you tomorrow, dan untuk ini ntar recordingnya mungkin maksimal 1 jam lagi bakal diupload. Oke, see you guys tomorrow ya, sama-sama. Oke. Jangan sampai lupa. Oke, terima kasih banyak, sama-sama. Yo, thank you semuanya, thank you.